Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Ini ada sebuah laporan terbaru, baru diposting kurang lebih beberapa menit yang lalu dari Coinpaper teman-teman. Jadi kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan menggunakan Leo Artificial Intelligence. Jadi kita lihat di sini bahwa bank terbesar di Italia ini menambahkan kepemilikan XRP Grayscale senilai 18 juta US dollar teman-teman di kuartal 1. Jadi kita lihat di sini bahwa Intesa Sanpaolo dilaporkan menambahkan kepemilikan saham Grayscale XRP Trust senilai 18 juta US dollar, sehingga total aset kripto mereka itu meningkat menjadi 235 juta US dollar pada kuartal 1 teman-teman. Jadi dalam laporan ini bahwa bank terbesar di Italia, Intesa Sanpaolo, dilaporkan telah meningkatkan paparan aset digitalnya pada kuartal pertama tahun 2026 dengan menambahkan posisi baru terkait XRP melalui Grayscale XRP Trust sambil memperluas portofolio kripto mereka secara keseluruhan teman-teman. Kemudian menurut laporan yang mengutip data kuartal 1, Intesa Sanpaolo ini memegang kurang lebih 712.319 saham dari Grayscale XRP teman-teman. Jadi Grayscale XRP Trust dengan nilai sekitar 18 juta US dollar. Jadi posisi ini memberikan kelompok perbankan tersebut paparan tidak langsung terhadap XRP melalui instrumen investasi, bukan kepemilikan token secara langsung teman-teman. Jadi alokasi XRP yang dilaporkan ini terjadi bersamaan dengan naiknya aset terkait kripto Intesa Sanpaolo menjadi sekitar 235 juta US dollar pada kuartal 1 tahun 2026, dan ini meningkat dari sekitar 100 juta US dollar pada akhir kuartal 4 2025. Kenaikan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas ke arah produk yang terkait dengan aset digital meliputi Bitcoin, Ethereum, dan XRP, sementara bank tersebut mengurangi beberapa paparan terhadap produk yang terkait dengan Solana teman-teman. Jadi Intesa Sanpaolo ini adalah sebuah kelompok perbankan terbesar di Italia dan salah satu institusi keuangan utama di benua Eropa. Jadi kelompok ini melayani sekitar 14 juta nasabah dan beroperasi di bidang perbankan retail, keuangan korporasi, perbankan investasi, kemudian manajemen kekayaan, dan perbankan privat teman-teman. Kemudian XRP ini masuk ke portofolio kripto Intesa Sanpaolo. Jadi posisi dari Grayscale XRP Trust yang dilaporkan ini menandai paparan baru Intesa Sanpaolo terhadap XRP selama kuartal ini teman-teman. Jadi posisi saham sebesar 712.319 unit tersebut itu dinilai sekitar 18 juta US dollar berdasarkan angka kuartal 1 yang dilaporkan teman-teman. Kemudian posisi terkait XRP ini ditambahkan melalui struktur kepercayaan atau trust dari Grayscale. Jadi produk semacam ini sering digunakan oleh institusi yang mencari paparan aset digital melalui bungkus keuangan yang lebih familiar daripada penyimpanan aset secara langsung. Jadi alokasi ini terjadi saat XRP tetap dipantau ketat oleh investor institusional karena koneksinya dengan sistem pembayaran, alat likuiditas, dan XRP Ledger. Jadi aset ini juga tetap menjadi pusat perdebatan kebijakan kripto di Amerika Serikat setelah adanya sengketa hukum jangka panjang Ripple dengan Komisi Sekuritas
dan bursa Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian bagi Intesa Sanpaolo, posisi XRP ini merupakan bagian dari portofolio aset digital yang lebih luas, jadi bukan gerakan terhadap satu aset tunggal, dan laporan menyebutkan bahwa bank tersebut juga meningkatkan paparan terhadap Bitcoin, menambah paparan Ethereum untuk pertama kalinya, dan mengurangi paparan terkait Solana selama kuartal yang sama, teman-teman. Kemudian dalam laporan ini bahwa aset kripto meningkat menjadi 235 juta US dollar. Jadi aset kripto yang terkait dengan Intesa Sanpaolo itu dilaporkan melonjak menjadi 235 juta US dollar pada akhir kuartal 1 tahun 2026. Jadi hal ini dibandingkan dengan sekitar 100 juta US dollar pada kuartal keempat tahun 2025, menandai kenaikan tajam dari kuartal ke kuartal, teman-teman. Jadi Bitcoin tetap menjadi bagian dari paparan aset digital bank tersebut. Laporan menyebutkan bahwa bank tersebut memperluas kepemilikan Bitcoin selama kuartal ini, menambahkan posisi yang sudah ada sebelumnya, teman-teman. Kemudian bank tersebut juga memperoleh paparan Ethereum melalui iShares Tech Ethereum Trust. Ini menandai adanya penambahan baru ke dalam portofolio dan menunjukkan bahwa Intesa Sanpaolo tidak membatasi alokasi kriptonya itu hanya pada Bitcoin, teman-teman. Kemudian pada saat yang sama, laporan menyebutkan bahwa bank tersebut juga mengurangi paparan terhadap Solana melalui Bitwish Solana Staking ETF. Perubahan portofolio ini menunjukkan rotasi di antara produk terkait kripto selama kuartal tersebut. Kemudian penggunaan struktur trust dan gaya ETF ini mencerminkan bagaimana bank-bank besar itu mendekati paparan kripto sambil beroperasi dalam aturan risiko internal, persyaratan penyimpanan, dan saluran investasi yang diatur, teman-teman. Kemudian secara bersamaan Intesa Sanpaolo juga menggunakan Ripple Custody yang sebelumnya dikenal sebagai Metaco sebagai bagian dari infrastruktur aset digital. Jadi intinya, teman-teman, kalau kita lihat di sini, pada saat banyak orang yang sebagian orang mungkin tidak yakin terhadap XRP, apalagi kalau kita lihat di sini XRP hari ini amblas, teman-teman, turun 1,38% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,41 US dollar. Jadi kita lihat XRP bergerak turun. Kalau kita lihat di sini mengalami penurunan terus, tetapi pada saat kondisi seperti ini justru kita lihat institusi-institusi besar seperti Bank Intesa Sanpaolo dari Italia ini justru malah melakukan pembelian XRP gila-gilaan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat terutama bagi para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.